Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Niki Dwi Puspaningtyas, dalam mata kuliah Statistik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sampling. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa dapat mengerti apa itu sampling, apa gunanya, dan macam-macam teknik pengambilan sampel. Oke, kita mulai dari pendahuluannya dulu. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa statistika itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif, atau biasa juga dikenal sebagai statistika inferensial. Nah, jadi apabila statistika deskriptif itu adalah untuk menggambarkan keadaan data atau sampel, maka kalau di statistika induktif ini bertujuan untuk menyimpulkan tentang karakteristik populasi yang pada umumnya dilakukan berdasarkan pada data sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Nah, jadi di sini kita akan mengenal ada istilah populasi, ada istilah sampel. Nah, kita jelaskan dulu apa itu populasi dan apa itu sampel. Oke, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran. Jadi bisa berupa data kuantitatif ataupun kualitatif. Dan populasi memiliki suatu karakteristik yang umum. Jadi dalam gabungan populasi itu adalah keseluruhan yang akan diteliti. Nah, itu tadi pengertian populasi. Sekarang, apa itu pengertian sampel? Jadi sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan tata cara tertentu. Jadi apabila kita memiliki populasi itu adalah himpunan yang besar, maka sampel itu adalah himpunan bagian dari populasinya. Jadi kita tidak perlu meneliti populasi, kita hanya meneliti sampelnya saja. Nah, kenapa harus dilakukan sampling? Ada beberapa cara. Di sini ada beberapa alasan. Kita akan membandingkan antara sensus dengan sampling. Misalnya, kalau melakukan pengukuran, sensus itu pengukurannya atau penelitiannya dilakukan di keseluruhan populasi. Tapi apabila sampling, itu hanya di sebagian kecil dari populasinya atau sampel, yang tadi diambil dengan tata cara tertentu. Oke, sekarang kita lihat alasannya kenapa harus sampling. Pertama, kita lihat dari ukuran populasinya. Apabila misal populasinya adalah rakyat Indonesia, akan relatif sulit bagi seorang peneliti untuk bisa mengumpulkan data dari rakyat Indonesia karena ukuran populasinya terlalu besar. Nah, oleh karena itu dapat dilakukan sampling, jadi mengambil sampel dari populasi. Tapi ingat, sampling dilakukan harus dengan tata caranya dan harus memiliki sifat yang representatif. Artinya, setiap anggota di sampel harus memiliki karakteristik yang sama dengan di populasi. Jadi, sampel itu mewakili populasinya. Oke. Selain dari masalah ukuran populasi, ada juga kenapa harus melakukan sampling? Karena masalah biaya. Tentu saja karena ukuran sampel yang terlalu besar pasti akan ada biaya akomodasi, transportasi, dan lain-lainnya untuk mengumpulkan data. Selanjutnya masalah waktu, karena semakin besarnya populasi tentunya waktunya juga akan semakin banyak. Lalu bisa jadi juga karena percobaan yang sifatnya merusak. Misalnya uji coba obat atau uji coba antivirus, vaksin, dan lain-lain. Dan juga masalah ketelitian. Tentunya kalau misalnya meneliti objek yang lebih sedikit akan lebih teliti daripada objeknya yang besar. Nah, seperti itu ya. Jadi dilakukanlah sampling ini. Nah, sekarang kita akan membahas rancangan sampling. Pertama, yang harus kita lakukan adalah rumuskan persoalan yang ingin diketahui. Nah, apa permasalahan yang ingin diteliti itu apa? Selanjutnya, tentukan batas populasi. Definisikan dengan jelas dan tepat segala istilah yang diperlukan. Jadi biasanya dalam setiap penelitian itu ada istilah definisi operasional. Selanjutnya tentukan unit sampling. Lalu rumuskan cara-cara penilaian yang akan dilakukan. Kemudian kumpulkan keterangan pada masa lampau jika ada. Jadi track recordnya gitu ya. Selanjutnya tentukan ukuran sampel. Tentukan cara sampling.
tentukan cara pengumpulan data, metode analisis data, dan juga pastinya harus prepare dari segi biaya dan juga ada pendapat dari ahli lain. Oke, nah secara umum teknik pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang secara acak, juga dikenal dengan nama random sampling, dan juga secara tidak acak atau non-random sampling. Nah, di sini sebelum itu saya akan menjelaskan ada beberapa caranya. Ada sampling seadanya atau biasa dikenal juga dengan convenience sampling, ada purposive sampling, ada sampel peluang. Kalau sampling seadanya ini, convenience sampling adalah mengumpulkan contohnya adalah mengumpulkan opini masyarakat dari orang-orang lewat tentang prediksi pemenang pemilu presiden. Nah, jadi saat peneliti bertemu dengan orang atau bertemu dengan subjek, maka subjek tersebut akan dijadikan sebagai sampel, itu bisa. Atau contoh lainnya adalah apabila kalian ke pusat perbelanjaan, lalu ada SPG yang ingin menanyakan pendapat kalian, nah itu juga adalah contoh dari convenience sampling. Selanjutnya, purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau ada tujuan tertentu. Jadi peneliti memiliki tujuan tertentu yang sudah maka dia akan mengetahui bahwa ini adalah sampel yang akan saya inginkan. Itu adalah purposive sampling. Juga ada sampel peluang, di mana sebuah sampel yang anggotanya diambil dari populasi berdasarkan peluang yang diketahui. Kita kembali lagi, tadi kita telah mempelajari tentang yang namanya sampel acak. Jadi di dalam sampel acak atau random sampling, tiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Contohnya adalah misalnya akan memilih sekolah, dari sekolah di Bandar Lampung akan dipilih satu sekolah, dan diketahui syaratnya harus diketahui bahwa sekolah itu memiliki karakteristik yang sama, maka dapat kita ambil satu sekolah sebagai sampel secara acak. Nah, jadi ingat, dalam sampel acak populasinya itu harus memiliki sifat yang sama, relatif sama, atau populasi seperti ini dinamakan juga dengan populasi homogen. Nah, populasi homogen itu adalah populasi yang anggotanya berada di bawah penyebab yang sama atau secara kualitatif serupa. Jadi memiliki karakteristik yang sama, ya. Jadi saat kondisi populasi seperti itu, maka dapat dilaksanakan pengambilan sampel secara random atau secara acak. Oke. Untuk populasi yang tidak homogen atau namanya adalah populasi heterogen, maka dilakukan tata cara lain dalam mengambil sampel, yaitu tadi dengan cara non-random, tidak boleh acak. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, berikut adalah contoh-contohnya, yaitu ada sampling berstrata, ada juga sampling proporsional, sampling cluster, dan juga sampling area. Nah, nanti contoh masing-masingnya dapat kalian lihat di materi yang saya lampirkan dalam pertemuan ini. Selain sampling yang telah dibahas sebelumnya, ada juga dikenal dengan istilah sampling sistematik. Apa itu sampling sistematik? Oke, jadi di sampling sistematik, anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang, ataupun urutan yang sama. Contohnya adalah apabila PT Telkom ingin mensurvei kualitas dari produknya atau survei dari kepuasan pelanggan, maka sampel bisa diambil dengan cara para pelanggan di buku telepon, misalnya diambil dari baris pertama, selanjutnya kelipatannya di nomor 1, kemudian di nomor 101, di nomor 201, dan seterusnya. Bisa juga kalau misalnya pertama diambil di nomor 7, selanjutnya diambil di 107, 207, dan seterusnya. Kalau misalnya peneliti mau melaksanakan penelitian dengan kelipatan yang lebih juga bisa, misalnya di nomor 8 ke nomor 308 ke nomor 608 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari sampling sistematik. Oke. Nah, namun tentunya ada kekeliruan dalam sampling atau kekeliruan dalam non-sampling. Oke, kekeliruan dalam sampling adalah biasanya pemeriksaan yang tidak lengkap tentang populasi dan penelitian hanya pada sampel. Jadi,
Ingat, saat akan melaksanakan penelitian dengan suatu sampel, maka harus diteliti dulu populasinya. Harus dipelajari populasinya sehingga akan mendapat data yang lengkap dari populasi dan juga dari sampelnya. Ya, oke. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah terlampir di post-test dan juga untuk mempelajari materi yang sudah dilampirkan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.